Yang tidak selaras dengan alam bisa saja terseok-seok jalan hidupnya. Pada dasarnya, manusia dan alam semesta itu adalah satu kesatuan dan saling terhubung satu sama lain secara energi. Itulah kenapa manusia disebut sebagai mikrokosmos dan alam semesta disebut sebagai makrokosmos. Apa saja sih ciri-ciri manusia sudah mulai selaras dengan semesta? Yang pertama, hidup mengalir serba effortless. Segala hal di hidup kalian sekarang mulai mengalir begitu saja tanpa kalian paksakan. Kalian mulai berhenti mengejar-ngejar dan memaksa semesta untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Doa menjadi lebih tulus, bukan lagi memaksa Tuhan untuk segera mengabulkan keinginan. Ketika keinginan dan manifestasi menjadi kenyataan, itu karena manusianya mulai selaras energinya dengan apa yang dimanifestasikan, sehingga realita terjadi secara alami, tanpa dipaksa, tanpa diperjuangkan, dan tanpa dikejar-kejar. Di level ini, manusia tak lagi memperjuangkan segala sesuatu, tapi menjadi. Di tahap ini, kesempatan dan peluang juga hadir secara natural. Intinya, segala hal baik dan kejadian di dunia ini menjadi realita secara effortless. Manusia tidak perlu buang-buang energi berlebih untuk mewujudkan realita menjadi nyata. 2. Mengalami sinkronisitas. Kejadian-kejadian di hidup juga menjadi serba sinkron. Sinkron artinya segala sesuatu di dunia ini terjadi secara selaras, serentak, bersamaan, atau secara berkesinambungan. Contohnya yang sering terjadi biasanya, ketika kalian baru membatin ingin sesuatu, tak lama kalian menemukan saja jalan untuk mewujudkan keinginan itu menjadi nyata. Contoh lain juga bisa terjadi saat kalian memikirkan sesuatu. Tak lama, kalian juga melihat atau mendengar topik yang sama dibicarakan begitu saja oleh orang-orang sekitar tanpa disengaja. Inilah yang disebut dengan sinkronisitas. 3. Melihat pola-pola berulang. Melihat pola berulang ini bukan hanya sekedar melihat angka kembar seperti angel number yang banyak dialami ketika baru mengalami kebangkitan spiritual. Tapi pola berulang ini juga bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari, bahkan di alam semesta atau di sekitar kalian. Kalian mulai menyadari bahwa ternyata banyak hal di alam itu memiliki pola-pola tersendiri yang teratur. Keteraturan pola ini juga membuat kalian akhirnya sadar bahwa alam semesta itu sebenarnya teratur. Bahkan hal yang menurut kita semula random atau acak pun dalam gambaran besarnya sebenarnya juga teratur. Hanya saja karena kita dulu memiliki kesadaran yang sempit dan sudut pandang kita terbatas, kita tidak mampu melihat gambaran besar dari sebuah kejadian atau pola. Dalam hidup juga sama, kalian mulai menyadari pola-pola yang terjadi dalam kehidupan kalian. Justru karena memahami pola-pola ini membantu kalian untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan hidup. Ini juga otomatis membuat kalian terhindar dari menarik karma-karma buruk ke dalam kehidupan. Sebab sekarang kalian sudah paham pola hidup seperti apa yang hanya akan menarik karma buruk ke dalam hidup. 4. Intuisi kuat dan mendalam. Intuisi kalian sekarang semakin kuat dan mendalam. Intuisi juga menjadi semakin tajam. Sekarang kalian dapat saja wawasan-wawasan dari dunia pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan entah kenapa justru wawasan itu menjadi kenyataan dengan akurat. Inilah yang disebut dengan pengetahuan intuitif. Dan ini yang membuat manusia bisa mengetahui sesuatu sebelum kejadian, bahkan mengetahui sesuatu yang tak banyak disadari oleh orang-orang awam. Meskipun banyak orang meremehkan kemampuan intuitif ini karena ini berasal dari belahan otak yang lebih banyak berpikir menggunakan rasa, tapi justru orang-orang yang punya intuisi tajam, seringkali mereka ini lebih sukses ketimbang mereka yang hanya mengandalkan logika dan sains saja. 5. Kebahagiaan dan kedamaian muncul dari dalam diri. Secara alami, kalian merasa aman dan dilindungi semesta. Kalian merasakan ada kekuatan besar yang tak bisa dilogikakan yang melindungi dan menjamin kehidupan kalian sehari-hari. Dan menurut kalian, ini adalah perasaan aman yang datang sendiri secara alami. Kalian juga mulai merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang muncul sendiri dari dalam diri tanpa perlu dipenuhi oleh faktor eksternal. Kalau dulu kalian butuh faktor dari luar diri untuk merasa bahagia, sekarang kebahagiaan itu datang sendiri dari dalam. Seiring dengan semakin menyatunya manusia dengan semesta, semakin selaras dan semakin peka manusia terhadap alam, ia juga merasakan damai dan bahagia tersebut muncul sendiri dari dalam diri. Bahkan manusia merasa hidupnya terjamin oleh alam semesta. 6. Bisa hidup di momen kini. Di sini kalian tak lagi sibuk menyesali masa lalu dan overthinking dengan masa depan. Kalian bisa hidup di momen-momen kini. Kalian bisa menikmati setiap momen yang ada saat ini dan di sini. Jadinya kalian juga lebih mudah fokus dengan apa yang sekarang terjadi dan dialami. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari menjadi lebih mindfulness. Hidup juga terasa lebih terpenuhi atau self-fulfillment. Kalian mulai bisa mempraktekkan hidup meditatif, yakni definisi hidup dalam kondisi meditasi. Ini akan otomatis tercapai jika manusia bisa hadir penuh di momen-momen sekarang untuk menikmati, merasakan, dan melakukan dengan penuh apa aktivitas yang sedang dikerjakan saat ini dan di sini. Seluruh pikiran, jiwa, tubuh, dan kesadaran semuanya hadir menjadi satu untuk menikmati momen yang ada sekarang. Baik dan buruk dalam kehidupan juga diterima tanpa ada lagi penyangkalan atau berusaha kabur dari kondisi.
7. Bisa letting go dan surrender. Di sini, kalian mulai terbiasa untuk melepaskan apapun yang berada di luar kendali. Kalian tidak lagi berupaya untuk mengendalikan apapun dalam genggaman. Fokus diri mulai bergerak ke arah apa yang bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Sesuatu yang di luar kontrol diri, mulai kalian pasrahkan. Ini karena kalian mulai paham bahwa menggenggam erat hal yang tidak bisa kalian kendalikan hanya akan menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran, yang ujung-ujungnya hanya akan menyakiti dan melelahkan diri sendiri. Di sini, kalian juga mulai terbiasa untuk berserah atau pasrah kepada Tuhan dan semesta. Tapi bukan berarti kalian jadi malas dan tidak produktif. Justru kalian di sini sangat produktif, karena fokus sudah bergeser ke apa yang bisa dikerjakan saat ini dan di sini. Apa yang ada di luar kendali sudah tak lagi diperhatikan dan lebih dipasrahkan pada semesta. Ini juga bisa menjadi latihan bagi kalian untuk terbiasa melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang menyiksa. 8. Kesadaran terhubung dengan semesta. Kalian mulai sadar sendiri bahwa manusia dengan semesta itu sebenarnya saling terhubung. Bahkan manusia dengan makhluk lain yang tidak disukai pun sebenarnya juga saling terhubung. Ini membuat kalian menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, supaya tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi sekitar. Karena kalian tahu, ketika kalian merusak orang lain, maka suatu saat itu bisa menimbulkan kerusakan kepada diri kalian sendiri. Inilah yang dalam konteks yang lebih ringkas disebut juga sebagai hukum karma. Bahkan, kalian tak hanya terhubung dengan semesta dan makhluk-makhluk bumi secara fisik atau secara skala. Secara gaib atau secara niskala, kalian juga terhubung dengan hal-hal yang dianggap non-materi. Inilah yang membuat manusia merasa terhubung juga dengan Tuhan, dewa atau dewi, malaikat, dan juga leluhur. 9. Mendapatkan wawasan atau bimbingan dari semesta. Semesta sebenarnya adalah medan informasi yang luas dan tanpa batas. Bahwa sesungguhnya alam semesta ini adalah satu fungsi gelombang yang besar dan utuh sebagai satu kesatuan. Itu artinya manusia bisa mengunduh informasi-informasi yang ada di dalam semesta ini melalui otaknya sendiri. Karena secara energi, otak manusia dengan medan energi semesta juga saling terhubung secara kuantum. Dan otak punya kemampuan untuk menerjemahkan informasi dari medan kuantum semesta menjadi informasi yang mampu dicerna masyarakat. Pengetahuan dari alam semesta ini biasanya masuk melalui pikiran bawah sadar manusia, dan ini bisa saja masuk saat aha moment, saat manusia sedang transenden atau saat manusia sedang rileks atau santai. 10. Kondisi suwung atau transenden walau sedang terjaga. Kalian sekarang mulai bisa berada dalam kondisi suwung atau hening tanpa batas meskipun dalam kondisi terjaga atau sedang beraktivitas sehari-hari. Kalau dulu kalian harus meditasi yang mendalam dulu baru bisa merasakan kesuwungan, sekarang secara alami kalian juga bisa merasakan suwung walau sedang dalam kondisi terjaga atau saat beraktivitas sehari-hari di siang hari. Rasanya kalian seperti transenden, seolah-olah tubuh menjadi lebih ringan, bahkan seperti kehilangan berat badan saking tenang dan rileksnya. Dan otak juga berhenti untuk cemas berpikir akan hal apapun. Otak menjadi lebih rileks dan lebih bisa mindful menikmati momen-momen kini. Saat manusia transenden atau merasakan kondisi suwung inilah sebenarnya otak manusia itu berada di gelombang theta yang sangat selaras dengan frekuensi dasar bumi. Inilah kunci untuk terhubung dengan semesta. 11. Sugestif dengan alam dan sebaliknya. Karena sekarang kalian lebih trans dan lebih tenang, gelombang otak juga selaras dengan frekuensi dasar bumi, secara alami kalian juga jadi lebih sugestif dengan semesta. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dipikirkan dan dimanifestasikan sekarang cepat tercapai. Doa yang dipanjatkan mudah terkabul tanpa berupaya keras. Ucapan juga mudah menjadi kenyataan atau sabdodadi. Di sisi lain, alam juga bisa memberikan informasi dan pertanda kepada manusia seolah-olah alam bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Jika ada hal-hal genting akan terjadi, ada ancaman terhadap keselamatan, atau bahkan sebaliknya, ada peluang positif yang selama ini tidak disadari, alam bisa memberitahu manusia melalui feeling, intuisi, atau melalui metode-metode bawah sadar lainnya. 12. Menyadari hukum-hukum alam dan bisa menyelaraskan diri dengan hukum-hukum tersebut. Di sini kalian mulai lihai dalam membaca tanda-tanda alam. Kalian juga menyadari bahwa alam sebenarnya memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum alam itu sebenarnya ada 12 secara umum, dan ini tidak hanya melulu hukum-hukum yang telah divalidasi oleh sains. Ada beberapa hukum alam lain yang mungkin oleh sains belum bisa diterima, tapi pada kenyataannya itu terjadi di kehidupan kita. Karena sekarang kalian lebih menyadari tanda-tanda alam dan mulai menyadari hukum-hukum alam yang ada, ini membuat kalian jadi lebih eleng dan waspada. Kalian jadi lebih berhati-hati dalam hidup karena jadi tahu apa konsekuensi alam dari setiap perbuatan. Karena lebih hati-hati dan lebih waspada, kalian juga sekarang cenderung menarik karma baik ke dalam kehidupan karena mulai aware dengan apa saja yang bisa menarik karma buruk dan mulai menghindarinya. 13. Tidak mau melanggar hukum alam. Karena sekarang kalian makin peka dengan hukum-hukum alam, kalian juga makin sadar untuk mematuhinya. Sekarang muncul kesadaran untuk mematuhi hukum-hukum alam tersebut, hidup selaras dengan hukum alam dan tidak mau melanggarnya. Kalian jadi paham, ternyata penyebab kenapa manusia hidup susah dan menderita, itu pasti di dalamnya ada banyak hukum alam yang dilanggar. Kalian sekarang lebih memperhatikan dan menyelaraskan diri dengan hukum-hukum tersebut.
Belajar mematuhi hukum-hukum alam tersebut tidak hanya mematuhi hukum alam yang ada di luar saja, tapi ini juga dimulai dengan mematuhi hukum alam yang ada di dalam diri. Ini karena pada dasarnya tubuh manusia juga merupakan hukum alam yang sudah pakem. Hanya selama ini kita banyak melanggarnya dan tidak mau mendengarkan diri sendiri. 14. Pikiran, jiwa, dan tubuh mulai selaras. Seiring dengan semakin selarasnya manusia dengan alam, biasanya pikiran, jiwa, dan tubuh manusia juga mulai selaras. Apa yang dipikirkan manusia, diucapkan, dirasakan, serta ditindakan, ini mulai selaras dengan apa yang diperintahkan oleh kesadaran kita atau kesadaran murni. Kalian sekarang jadi semakin jujur sama diri sendiri. Justru karena seluruh aspek dalam diri ini selaras, ini tidak hanya membuat manusia jadi lebih ajak dan percaya diri. Bahkan, mekanisme tubuh pun menjadi lebih sehat. Seluruh organ tubuh bekerja secara lebih koheren dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan. Inilah kunci dari hidup damai dan selaras dengan alam semesta. 15. Tahu sesuatu sebelum kejadian atau waskita. Dulu banyak sekali orang-orang Nusantara yang waskita. Ini karena mereka cenderung selaras dengan alam hidupnya. Mereka juga cenderung sinkron antara pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Sehingga secara alami, kalau semuanya serba sinkron, maka manusia juga lebih mudah muncul kemampuan supernaturalnya. Salah satu kemampuan supernatural yang sering muncul adalah kewaskitaan atau clairvoyance. Ini adalah kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu sebelum kejadian, dan juga melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak disadari oleh orang-orang awam. Kenapa kewaskitaan ini bisa muncul? Karena manusia cenderung tenang dan rileks. Ketika manusia tenang, otaknya juga selaras dengan frekuensi bumi, sehingga manusia secara natural akan mudah membaca tanda-tanda alam, menangkap pola-pola, sehingga bisa mengetahui sesuatu bahkan sebelum terjadi sungguhan. Otak manusia memang secanggih itu, dan masih banyak lagi kemampuan supernatural lain yang bakalan muncul ketika manusia makin meningkat kesadarannya. Ini sangat berkaitan juga dengan kinerja otak dan juga cakra ajna yang sering disebut sebagai mata ketiga manusia.